Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik enak banget kayaknya makannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Masjid Jami Darul Falah Bapak Haji Muhammad Yasin, yang sama-sama kita hormati ayahanda orang tua kami Al-Ustadz Bapak Haji Hasbi. Mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya untuk membimbing kita semuanya. Dan yang kami hormati para Dewan Guru Madrasah Tahsin Tahfidz Masjid Jami Darul Falah, dan kepada anak-anak didik kami, para santri-santri kami yang berbahagia pada hari ini, serta para wali santri dan anak-anak yatim yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu didatangkannya Al-Quran. Orang-orang yang diberikan kepadanya Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran, yang membawa Al-Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah siapa, Bu? Malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril membawa Al-Quran, maka malaikat Jibril menjadi Sayyidul Malaikah, penghulunya para malaikat, yaitu malaikat Jibril. Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata yang dibawakan kepadanya Al-Quran menjadi Sayyidul Mursalin, yaitu penghulunya para nabi. Siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran diturunkan kapan, Ibu? Diturunkan pada bulan suci Ramadan, maka Ramadan menjadi Sayyidus Syuhur, maka Ramadan menjadi Sayyidus Syuhur. Kenapa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran pada bulan Ramadan diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi afdalul layal, sebaik-baiknya malam adalah malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan rumah yang di dalamnya ada penghafal Al-Quran, rumah yang di dalamnya dibacakan ayat suci Al-Quran, maka itulah sebaik-baik rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung memiliki anak-anak yang gemar membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Kita doakan anak-anak kita semua menjadi para penghafal Al-Quran dan menjadi para hafiz Al-Quran yang kelak nanti. Tadi sudah kita lihat ya, di dunia saja dikasih mahkota sudah berceceran air mata, merasa bangga dan senang. Bagaimana nanti kalau kita di akhirat diberikan mahkota dan diberikan jubah kebesaran sehingga orang tuanya kaget, apa ini jubahnya, apa ini mahkota yang diberikan kepada kami? Ini lantaran para ibu-ibu, para bapak-bapak mendidik anaknya kepada Al-Quran, mengajak anaknya untuk mempelajari Al-Quran. Maka memang ada kendalanya, Bu. Kadang-kadang jarang masuk jalan-jalan, kadang-kadang jarang masuk pergi ke saudara. Akhirnya ketika latihan kagak hadir, maka mohon maaf ya, yang jarang hadir ya, kita lihat masing-masing, ada yang hadir, ada yang lancar, masing-masing sesuai dengan bagaimana usahanya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan, nggak boleh masuk, kalau masuk 3 kali keluar. Waiting list, Bu, udah 30 orang.
30 orang sudah nunggu, ini ada lagi yang mau masuk lagi. Ntar dulu, kita belum ada tempatnya sih ada, bisa di bawah sudah dipakai, di atas sudah penuh, di bawah sudah digunakan. Ya, yang selanjutnya adalah guru-gurunya juga kurang tenaga. Maka di kampung kita sebesar ini mestinya banyak para guru-guru penghafal Al-Quran. Maka mudah-mudahan ya kita tidak menjadi satu kampung yang disebutkan dalam hadis ada 6 yang menjadi aneh di 6 tempat. Ada 6 yang menjadi aneh, menjadi asing di 6 tempat. Salah satunya adalah mushafun la yuqra'una fih. Al-mushafun fi baitin la yuqra'una fih adalah mushaf Al-Quran yang di dalam rumahnya tidak dibacakan ayat suci Al-Quran. Rumahnya jadi asing, Bu. Kenapa? Dengar Al-Quran dia. Kenapa Al-Quran cuma jadi pajangan doang? Sampai lupa naruh Quran di mana ya? Naruh Quran sampai bingung di mana naruh Quran karena saking nggak dibaca. Coba tanya masing-masing kita, ya naruh Quran dulu di mana? Setelah naruh Quran di mana? Berapa kali baca Al-Quran? Nih ibu-ibu dah, kita alhamdulillah sekarang kita dinasehati oleh anak-anak. Bukan ibu yang menasehati anak-anak, tapi sekarang anak-anak yang menasehati ibu-ibu. Ibu sudahkah hafal seperti kami, ibu? Sudahkah ibu hafal Asmaul Husna seperti kami, ibu? Sudahkah ibu hafal para nabi? Sudahkah ibu hafal surat? Itu anak-anak sedang menasehati kita semua. Ya, bukannya kita nasihati terus, nasihati ngaji nak. Sekarang anak-anak sudah membuktikan, aku sudah ngaji mah. Mama kapan ngajinya? Kapan hadir majlis taklim? Nah, maka hadir semuanya. Maka kami ucapkan ribuan terima kasih pertama kepada kepala sekolah kita, ya Ustadz Kamaludin, kemudian para guru-guru. Alhamdulillah, ya ada yang beriin seragam, Bu. Lumayan ya, alhamdulillah. Ini juga yang terima kasih banyak kepada wali santri yang ngurusin snack, yang ngurusin makanan. Ya, terima kasih, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang menyumbangkan sebagian hartanya untuk Al-Quran, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala lipat gandakan. Alhamdulillah kita juga ada santunan yatim. Ini di luar daripada dana sosial, ini dari para wali santri. Alhamdulillah kita dapat menyantuni anak-anak yatim. Kalau yang yatim tiap bulan alhamdulillah sudah dapat, tapi ini dari wali-wali santri. Alhamdulillah bisa kita menyantuni anak-anak yatim. Mudah-mudahan acara ini membawa keberkahan, Ibu. Ya, pertama kita menyantuni anak yatim, kedua dilantunkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan syiar buat kita semuanya. Dan kami mohon maaf ibu-ibu kalau dalam pengajaran kami ada kekurangan ya, Bu. Maklum ya, kita masih baru. Kemudian memang masih ada seragam-seragam yang belum jadi. Ini kita mohon maaf banget. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa kelarkan. Ya, maka kami mohon atas segala kekurangannya pada wali santri semuanya, atas ya kekurangan daripada guru-guru kami. Mungkin ketika mengajar ada yang galak, ya mungkin ketika lagi ngajar anak-anak susah diatur kemudian dihukum sama gurunya. Itu rasa sayang kami kepada anak-anak. Alhamdulillah tadi ibu sudah buktikan sendiri, anak-anak ibu tampil di depan. Kita belum genap setahun madrasah tahfidz ini. Madrasah tahfidz ini belum genap setahun, alhamdulillah sudah mewisuda 6 orang. Sebenarnya bukan 6 orang, Bu, sebenarnya lebih, tapi ada yang ke pesantren, ada yang sekolahnya sore akhirnya dia pindah. Ya, yang ke pesantren aja ada 4 orang kayaknya. Anaknya Ustadz Sarif, anaknya Ustadz Imron yang wanita, kemudian ada lagi siapa yang rumahnya Jakarta AMD, ada berapa orang yang ke pesantren. Ya alhamdulillah, insya Allah tahun depan lebih banyak lagi, Bu. Mungkin bisa diperkirakan 20 orang bisa lebih. Ya, mudah-mudahan tahun kedepannya bisa lebih lagi. Ya, mudah-mudahan yang sekitar sini juga pada ngaji nih. Rumah-rumah yang lingkungan ngajinya alhamdulillah dari mana-mana pada pengen daftar. Ustadz Fikri sudah buka belum madrasah tahfidznya? Belum, Ibu. Kapan bukanya? Wallahu a'lam. Ya, kenapa? Pertama, guru. Kedua, ya mungkin kalau tempat masih bisa lah kita desak-desakan lah tempat. Tapi memang terkendala guru, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa terselenggara. Mudah-mudahan kita bisa membangun gedung sendiri. Mudah-mudahan di kampung kita berkah, Bu, untuk para penghafal Al-Quran. Maka kami mohon kerjasamanya
ya, kita mengajarkan ibu-ibu di rumah juga didengarkan anak-anak untuk murojaah Al-Quran. Ya, kita ngajarin sampai rumah lupa, balik lagi ngapal lagi, rumah lupa. Ya, sampai tadi latihannya sudah pakai Shadaqallahul Azim, Shadaqallahnya lupa mulu, langsung ya Bapak selesai. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, memberi salam, padahal latihannya sudah pakai Shadaqallah. Ya, bukannya kita gak ngajarin Shadaqallah ya, itu emang dia pada lupa ya, karena saking senangnya Bu megang mic. Ya, alhamdulillah anak-anak kita, mudah-mudahan ini wisuda pertama Bu. Alhamdulillah, saya juga heran kok panggungnya gede banget ya, kayak panggung-panggung apa gitu ya. Mic-nya juga alhamdulillah, ini semua berkat doa-doa ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan kegiatan di Masjid Darul Falah berjalan dengan semarak. Kita tidak hanya tahfidz saja Ibu, ada guru-guru kita taklim ya, ada kiai-kiai kita. Ibu-ibu boleh hadir, silahkan. Yang memakmurkan masjid kita siapa lagi kalau bukan kita yang lingkungan sini nih ya. Kami mohon maaf juga kalau lagi-lagi Darul Falah proposal lagi proposal lagi ya. Ini semuanya yang memakmurkan masjid kita semuanya. Kalau buat kita, untuk kita, efeknya ke kita. Kalau ibunya nggak pada mau ngaji, memang kesalahan ibu-ibunya. Minimal bisa menyumbangkan rezekinya. Saya nggak bisa hadir, saya sumbangkan rezeki ya. Jadi ini proposal ini, proposal ini, nanti ada proposal pembangunan gedung insya Allah ya Bu. Mudah-mudahan kita terlaksana, ada tanah tuh, nanti kita izin sama ya ketua yayasan, kalau emang kita bangun kita lancari dana juga buat bangun madrasah khusus anak-anak, enak ber-AC ya ruangannya, papan tulis, guru-gurunya pun tenang. Mudah-mudahan terlaksana Bu. Ada madrasah di sini ya, ada tanah situ Bu, punya masjid, bukan punya saya, punya masjid. Maka yang bangun siapa? Yang bangun yang sekitar masjid ya, bukan saya yang bangun. Saya nggak punya apa-apa Bu ya, motor aja udah butut ya itu. Maka mudah-mudahan nih semuanya minta dukungan dari doa ibu bapak semuanya. Mudah-mudahan guru-guru diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, mudah-mudahan bisa mendidik anak-anak kita dengan baik, dan mudah-mudahan anak kita juga semangat dalam menghafal Al-Quran. Tadi ada yang nanya, Ustadz anak saya susah banget dibilangin ya, kata Habib tadi lagi nanya, setelah tadi ada Habib Abdurrahman, setelah taklim ada yang nanya, anak saya susah ngapalnya, ke pesantren nggak betah. Apa? Minta dong doanya. Kata beliau mengatakan, doa yang paling ampuh adalah doa orang tua kepada anaknya. Maka ibu bangun malam doakan anak-anaknya untuk bisa menghafal Quran. Kemudian kata beliau baca ya 10 kali alam nashrah laka sadrak, lagi tidur tuh dadanya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diuji itu diturunkan alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki keturunan, anaknya ya yang laki-laki itu pada meninggal. Jadi kalau itu nggak disebut namanya, biasanya kan kalau nasab disebutkan siapa? Nama anaknya ya. Itu anak laki-lakinya meninggal, maka turunlah alam nashrah laka sadrak, hatinya dilapangkan. Mudah-mudahan anak-anak kita yang susah kita bacakan alam nashrah laka sadrak. Dadanya 10 kali. Itu kata Habib tadi. Setelah ada yang selesai ta'lim, ada yang bertanya kepada beliau, saya mah dengerin aja di sampingnya. Ya, nyuri-nyuri ilmu nggak apa-apa kan ya? Saya nyuri di sebelahnya. Beliau ngomong begitu, alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu bangun malam, ibu sholat tahajud, ibu sholat duha, doakan anak-anaknya. Anak yang ngapal, ibunya mendoakan. Mudah-mudahan ada koneksi antara anak dan orang tua. Kemudian guru-gurunya juga mendoakan murid-muridnya. Tidak hanya doakan keluarganya saja, tapi doakan murid-muridnya. Ya, kami selaku Dewan Kemakmuran Masjid dan juga saya selaku pengajar juga Bu. Ya, karena gurunya kurang akhirnya turun juga kita. Alhamdulillah ya, wisuda yang tadi yang ngajar saya. Sebelumnya Ustaz Soleh, karena gurunya kurang ada penambahan murid. Sebelumnya di tengah perjalanan ada penambahan, akhirnya bantu. Walaupun hari Senin kadang-kadang saya nggak nyampe sini karena saya ngajar di Depok. Kalau hari Senin pulangnya kadang-kadang sore. Akhirnya sampai sini udah lewat. Ya, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan kami ucapkan terima kasih dan kami ucapkan selamat bagi adik-adik yang wisuda. Ini bukanlah terakhir tapi baru melangkah.
Dan mudah-mudahan kampung kita ini menjadi kampung Quran, yang di mana-mana tiap maghrib yang dengarnya lantunan ayat suci Al-Quran. Tidak lagi terdengar anak-anak di jalan ketika maghrib, tapi terdengar di rumah masing-masing warga di lingkungan sini, yang didengar adalah lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan keberkahan kepada kampung kita yang masih ada girah untuk menghidupkan Al-Quran di kampung ini. Mudah-mudahan alhamdulillah acara tahfidz, lomba tahfidz saja pesertanya sampai membludak, Bu. Ini menandakan bahwasannya kampung kita masih ada giroh pada Al-Quran, sampai dibatasi sudah cukup karena pesertanya sudah membludak, bisa sampai malam hari, dari pagi sampai malam. Karena membludak akhirnya di stop. Ini menandakan bahwasannya kampung kita mudah-mudahan berapa tahun ke depan nanti yang menjadi imam adalah anak-anak kita lagi. Kita sudah tidak sulit lagi mencari imam-imam. Nggak usah pakai PTIQ, nggak usah pakai ustadz-ustadz yang ada di luar, tapi kita bisa memberdayakan anak-anak kita kelak nanti menjadi imam-imam di masjid-masjid di lingkungan sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya kepada ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan ibu-ibu memaafkan kami semua para guru ya, Bu. Mudah-mudahan wisuda yang akan datang lebih bagus dan lebih meriah daripada wisuda tahun ini. Yang tahun ini aja sudah bagus banget, alhamdulillah. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada para donatur yang sudah mengeluarkan rezekinya dan mengeluarkan tenaganya demi berjalannya acara ini. Kami mohon, kami ucapkan ribuan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membalas segala kebaikan ibu-ibu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.